Pertama, materi sosial politik. Materi dari perkuliahan pertemuan pertama untuk mata kuliah Teori Sosial dan Politik yang diasuh oleh Bapak Dr. Andus Lawrence B. Saryani, SOS, MPA. Teori sosial pertama pertemuan 1-4 tentang teori sosial dan sosial klasik. Teori-teori tersebut diantaranya yang pertama, teori positivisme yang dikemukakan oleh Auguste Comte dan Herbert Spencer. Yang kedua, teori kapitalisme dan analisis kelas yang dikemukakan oleh Karl Marx. Yang ketiga, teori struktur kekuasaan dan birokrasi yang dikemukakan oleh Max Weber. Yang keempat, teori pembagian kerja yang dikemukakan oleh Emil Durkheim. Yang kedua, pertemuan 5-8 membahas terkait teori sosial modern yang penjabarannya meliputi yang pertama, teori kritis, kedua, teori tindakan sosial, yang ketiga, teori interaksionisme simbolik, yang keempat, teori fenomenologi, yang kelima, teori feminisme, yang ketiga. Dari beberapa teori tersebut adalah materi kita selama 8 kali pertemuan. Yang keempat, pada pertemuan pertama membahas tentang teori dan juga paradigma dalam ilmu sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan bersosial. Seringkali terdapat masalah sosial yang sering kita jumpai, diantaranya yaitu yang pertama, kemiskinan, kriminalitas, korupsi, kelaparan, konflik, dan lain-lain. Di antara masalah sosial yang terjadi tersebut, tentu kita akan memikirkan beberapa hal, diantaranya mengapa hal itu terjadi, kapan hal itu terjadi, di mana hal itu terjadi, bagaimana hal itu bisa terjadi, dan bagaimana cara kita mengatasi masalah tersebut. Materi kedua, teori dan paradigma ilmu sosial. Bagian ke-A, definisi teori. Teori adalah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar konsep variabel dengan maksud menjelaskan fenomena ilmiah. Contohnya, konsep 1, barang yang modis. Konsep 2, meningkatnya pembelian. Jadi, dari konsep 1 dan 2 muncul sebuah teori, yaitu barang yang modis sangat dianggap penting sehingga mereka akan membeli barang untuk diri mereka. Bagian B, definisi konsep. Konsep itu merupakan istilah yang digunakan secara abstrak yang di dalamnya ada kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Pertama, ada dua konsep yang berbeda. Satu, konsep yang jelas hubungannya dengan fakta. Contohnya meja, kita bisa menggambarkan meja secara wujudnya karena terlihat. Yang kedua, konsep lebih abstrak. Contohnya seperti angin, kita tidak bisa melihat tetapi kita bisa merasakannya. Maka hal itu disebutkan konsep yang lebih abstrak. Jadi kesimpulan dari konsep itu adalah abstraksi yang mengenal fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok, atau individu. C. Preposisi. Preposisi artinya adalah hubungan yang logis antar dua konsep. Yang ke D. Paradigma. Paradigma itu artinya cara pandangan atau kacamata suatu atau orang dalam melihat fenomena sosial yang terjadi. Menurut Thomas Kuhn, pertama, paradigma merupakan disiplin ilmu lahir sebagai proses revolusi paradigma di mana suatu pandangan teori ditumbangkan oleh teori baru. Contohnya seperti perilaku anak-anak dari tahun 70-an hingga sekarang. Anak-anak di tahun 70-an mereka akan merasa takut jika bertanya kepada orang yang lebih tua. Mereka lebih menghormati orang yang lebih tua. Sedangkan di zaman sekarang, mereka lebih menganggap bahwa mereka setara. Terkadang banyak anak-anak yang tidak bisa menghormati orang yang lebih tua. Itu semua dikarenakan adanya gadget. Mereka berpengaruh oleh perkembangan teknologi di era globalisasi ini. Jadi, maksudnya teori yang diketahui dulu bahwa anak-anak itu sangat takut untuk bertanya atau lebih menghormati orang yang lebih tua, dipatahkan dengan munculnya teori baru bahwa perkembangan teknologi yang mempengaruhi sifat atau perilaku anak-anak sehingga anak-anak berubah dan tidak seperti anak-anak di tahun 70-an. Jadi paradigma itu sebagai suatu ferensia
atau pandangan yang menjadi konsep, di mana arti dari paradigma itu sendiri adalah konstelasi teori, pertanyaan, pendekatan, serta prosedur yang dipergunakan oleh suatu pemikiran. Konstelasi itu dikembangkan untuk memahami sejarah dan keadaan sosial agar memberikan kerangka konsep dalam memberikan realitas sosial, karena paradigma itu sendiri adalah pijakan atas realitas sosial. Artinya paradigma akan membentuk apa yang kita lihat, bagaimana cara melihat sesuatu, apa yang dianggap masalah, serta apa metode pemecahannya. Paradigma akan menentukan apa yang akan dipilih dan apa yang akan ditelaah. Elemen-elemen paradigma ada 4. Yang pertama, ontologi, yang artinya asumsi tentang realitas. Contohnya, buku yang ditanyakan nanti apakah itu buku. Yang kedua, epistemologinya, artinya asumsi tentang hubungan antara peneliti dan yang diteliti. Contohnya, bagaimana Anda bisa tahu bahwa benda itu buku, berdasarkan apa Anda memiliki pemikiran tersebut. Yang ketiga, metodologinya, artinya asumsi tentang bagaimana peneliti memperoleh pengetahuan. Contohnya, Anda meneliti benda itu, apakah benar-benar buku, dari mana bisa dikatakan buku, maka Anda akan meneliti setiap unsur yang ada benda tersebut. Yang keempat, aksiologis manfaat pengetahuan. Materi ketiga, struktur fungsional. Struktur fungsional adalah sebuah jenis struktur organisasi yang umum digunakan perusahaan dengan mengumpulkan karyawan berdasarkan keahliannya. Karakteristik perspektif struktur fungsional. Yang pertama, menekankan pada keteraturan atau order. Yang kedua, dan mengabaikan konflik dalam masyarakat. Ketiga, masyarakat dan lembaga-lembaga sosial sebagai sistem yang seluruh bagiannya saling bergantung satu sama lain dan bekerja sama menciptakan keseimbangan. Fungsionalitas antar bagian, masyarakat terintegrasi atas dasar sepakat anggota-anggotanya akan nilai kemasyarakatan tertentu. General agreements, daya yang mampu mengatasi perbedaan dan kepentingan di antara para anggota masyarakat. Konflik ada, tetapi mekanisme untuk mengontrol konflik tersebut. Asumsi struktur fungsional. Yang pertama, masyarakatnya harus dianalisis sebagai suatu kesatuan yang utuh dan saling berinteraksi. Yang kedua, hubungan bisa searah dan timbal balik. Yang ketiga, sistem sosial bersifat dinamis. Yang keempat, integrasi sempurna tidak pernah ada sehingga ada ketegangan, namun itu terlembagakan. Yang kelima, perubahan yang bertahap. Yang keenam, hasil penyesuaian eksternal inovasi. Yang kelima, integrasi oleh nilai yang sama. Konsensus. Yang pertama, kemampuan sistem sosial untuk saling mengait adalah konsensus. Yang kedua, kesepakatan bersama antara bagian yang ada di dalam keseluruhan masyarakat. Yang ketiga, konsensus. Yang keempat, komitmen. Kelima, adaptasi dan integrasi. Masyarakat dalam model integrasi Durkheim, yang pertama, basisnya division of labor. Yang kedua, masyarakat haruslah dipandang sebagai sesuatu kesatuan atau entity. Yang ketiga, bisa dibedakan namun tidak bisa dipisahkan. Yang keempat, integrasi ini untuk memenuhi kebutuhan sistem. Yang kelima, jika tidak terpenuhi akan muncul patologis. Talcott Parsons tentang fungsionalisme. Yang pertama, individu dalam sistem sosial. Yang kedua, ada dua mekanisme pelembagaan terhadap individu. Yang pertama, mekanisme sosialisasi seluruh pola budaya atau nilai kepercayaan simbol ditanamkan pada sistem personal. Yang kedua, mekanisme kontrol, pelembagaan, sanksi, aktivitas, ritual. Masyarakat dalam model integrasi Durkheim, yang pertama basisnya division of labor, seperti yang di atas, masyarakatnya harus dipandang sebagai satu kesatuan entity. Yang ketiga, bisa dibedakan namun tidak bisa dipisahkan. Yang keempat, integrasi ini untuk memenuhi kebutuhan sistem. Yang kelima, jika tidak terpenuhi akan muncul patologis. Positivisme atau kontribusi Comte. Konteks atau latar belakang yang mempengaruhi Comte. Yang pertama, zaman pencerahan. Yang kedua, sains untuk kemajuan masyarakat atau merekonstruksi masyarakat dengan cara lebih baik atau manusiawi.
Yang ketiga, teori gravitasi dari Isaac Newton, hukum-hukum hubungan fundamental antar sifat dasar jagat raya menjadi pendorong visi ini. Yang keempat, Charles Montesquieu, yang kemungkinan adanya ilmu pengetahuan mengenai masyarakat yang menyerupai hukum Newton. Kedua, masyarakat harus dipandang sebagai benda yang sifat dan dinamikanya bisa ditemukan melalui pengamatan dan analisa sistematis. Comte dan The Course of Positive Philosophy yang pertama berawal dari kolaborasinya dengan Saint-Simon. Yang kedua, Saint-Simon lah yang pertama menggunakan istilah pengetahuan positif untuk menunjukkan pada studi tentang umat manusia dan masyarakat berdasarkan pengamatan empiris. Yang ketiga, serta melahirkan ide tentang penggerakan masyarakat dari landasan religius menuju positivistik. Filsafat positivisme Comte yang pertama, bagi Comte penting untuk menciptakan sains positif seperti halnya ilmu pengetahuan lain. Yang kedua, pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan empirik yang akan digunakan untuk menghasilkan dan menguji hukum abstrak mengenai organisasi manusia. Yang ketiga, ilmu pengetahuan ini oleh Comte disebut sebagai fisika sosial. Yang keempat, yang itu tentang bagaimana menemukan hukum organisasi manusia dan digunakan untuk mengarahkan tata kerja masyarakat. Yang kelima, pakar ilmu sosial harus memandu jalannya dan arah dari organisasi manusia. 3 tahap perubahan masyarakat. Yang pertama, teologi supranatural. Yang kedua, metafisis abstraksi atau kekuatan tertinggi kehendak bersama. Yang ketiga, positif alamiah atau empiris atau observasi atau diuji. Marx, materialisme historis dan negara kelas. Yang pertama, materialisme historis, pandangan yang berusaha menentukan sebab tertinggi serta kekuatan penggerak dari semua kejadian sejarah yang penting dalam cara produksi, pembagian masyarakat, pembentukan kelas, dan perjuangan masing-masing kelas. Yang kedua, fenomena sejarah ditentukan oleh faktor ekonomi. Yang ketiga, kebudayaan, politik, dan bahkan agama di zamannya dibentuk oleh metode produksinya. Yang keempat, ketika struktur ekonomi masyarakat berubah, maka berubah pula fakta sosial dan politiknya. Yang kelima, bagi Marx, cara manusia memenuhi kebutuhannya menjadi fondasi masyarakat. Yang keenam, sedangkan sistem sosial dan politik merupakan superstruktur atau bangunan atas yang mereka bangun di atas fondasi tersebut. Yang ketujuh, pada setiap tahapan sejarah, kelas yang menguasai cara-cara produksi akan menguasai masyarakat. Yang kedelapan, ciri yang paling menentukan bagi semua bentuk ekonomi adalah pemisahan antara para pemilik dan pekerja. Yang kedelapan, yang ditentukan oleh kedudukan dan fungsinya masing-masing dalam proses produksi. Yang kesembilan, kelas pemilik memiliki sarana produksi. Yang ke-10, sedangkan pekerja memiliki tenaga. Yang ke-11, oleh karena itu, kelas pekerja tergantung pada sarana-sarana produksi untuk tetap hidup. Yang ke-12, kelas memiliki kemudian dapat mengontrol kelas pekerja. Ke-13, dan bagi Marx, ini struktur masyarakat di mana kelas yang satu akan hidup dari menghisap kelas yang lain atau pekerja. Yang selanjutnya ada revolusi yang mengakhiri masyarakat kapitalis melalui revolusi sosialis. Berikutnya muncul diktator proletariat yang akan menghasilkan masyarakat tanpa kelas. Negara akan hilang atau mati dengan sendirinya atau bukan dihapus karena tidak ada lagi yang dapat ditindas. Proses produksi dipimpin oleh persekutuan bebas semua individu. Terus berikutnya masyarakat tanpa kelas. Namun tidak statis. Kelas sosial yang berbeda di dalamnya memuat unsur kontradiktif. Ada yang mempertahankan perubahan dan menginginkan perubahan. Terus kontradiksi internal dalam ekonomi atau kapitalisme. Berikutnya, kelas memiliki berkepentingan untuk terus-menerus meningkatkan produksi mereka. Teknik dikembangkan, keterampilan guru ditingkatkan, dan lain-lain. Munculnya ketegangan antara kedua kelas ini, kekuatan ekonomi kelas atas dipatahkan, dan lahirlah struktur kekuasaan ekonomi, baru diikuti dengan struktur politik dalam jangka panjang perubahan pola pikir masyarakat. Posisi pemikiran Weber. Yang pertama, fokus pada individu bukan pada masyarakat. Yang kedua, fokus kajian ilmu sosial, tindakan individu yang penuh arti dan makna terhadap individu lain. Yang ketiga, individu memiliki pola pikir sendiri yang berbeda-beda. Yang keempat, dengan demikian, yang ada adalah individu dengan kepentingannya masing-masing atau bukan masyarakat.
Yang kelima, nominalisme sosial atau memisahkan individu dan masyarakat dan sebagai kategori yang terpisah dari masyarakat. Berikutnya, tindakan sosial. Yang pertama, tindakan sosial atau tindakan individu selalu didasarkan oleh motif atau rasionalitas tertentu tertuju pada individu lain yang bermakna berdampak pada individu lain. Berikutnya, yang pertama, tindakan sosial memiliki implikasi terhadap individu yang lain. Kedua, makna atau meaning. Yang ketiga, fenomena ke noumena. Berikutnya, tindakan sosial. Yang pertama, rasionalitas formal. Yang kedua, rasionalitas instrumental. Yang ketiga, rasionalitas nilai. Yang keempat, rasionalitas tradisional. Yang kelima, rasionalitas afektif.